namanya Yahudi itu bahasa Arab itu, dari hadu, orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi, pengen saya jadi Nasrani. Bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naron kullaman nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Hadu bukan orang atau umat yang dapat petunjuk, tetapi orang atau umat yang beragama Yahudi, yakni suatu agama yang namanya dinisbatkan kepada anak keempat dari Nabi Yakub, yang eksistensinya mulai tahun 930 sebelum Masehi, ketika Nabi Sulaiman wafat. Waktu itu kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Bagian utara dengan nama Israel beragama Islam, dan bagian selatan dengan kerajaan Yehuda beragama Yahudi. Sedangkan Nasoro bukan orang atau umat yang dapat pertolongan dari Allah, tetapi orang atau umat yang beragama dengan mempertuhankan Nabi Isa. Begitulah Allah menamai mereka dalam Al-Quran. Sedangkan oleh manusia diberi nama Kristen ketika sekelompok orang berkumpul dengan Paulus di Antioquia sekitar tahun 40 Masehi. Dasarnya Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Secara resmi institusi Kristen eksis mulai abad 11, yakni Katolik dan Protestan abad 16. Untuk membuktikan kebenaran bahwa hadu bukan orang atau umat yang dapat petunjuk, silakan cek Al-Quran surat 5 ayat 4. Di situ ada kata hadu yang diartikan Yahudi dan Huda yang diartikan dapat petunjuk secara bersamaan dalam satu ayat. Sedangkan Nasoro tafsirnya yakni Al-Quran surat 2 ayat 62, Al-Quran surat 5 ayat 69, dan Al-Quran surat 22 ayat 17. Ketiga surat dan ayat tersebut menjelaskan bahwa Nasoro adalah orang atau umat yang beragama dengan mempertuhankan Nabi Isa. Dikonfirmasi dengan penceramah lain. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kira-kira terjemahannya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala lalu mereka melanjutkannya dengan amal yang soleh, maka mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak merasa sedih. Dan إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. So whoever believes, those who believe, those who are Jews and Christians, those who are Sabians, anyone who believes in Allah on the last day will have their reward. They shall not grieve nor shall they fear. So this verse is quoted a lot, like interfaith audiences, and people get the wrong idea that, you know, we're a perennialist type of religion that you can believe whatever you want and you're going to go to Jannah and it doesn't matter. And
is just a wrong understanding of the ayah. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, Man amana. This is in the past tense. Whoever had already believed and became Muslim, that's one way of looking at it. Or man amana is a conditional statement. Whoever should become Muslim in the future. Sekarang saya pertanyakan, apakah saudara dengan sadar dan sengaja menarasikan Hadu dan Nasoro sebagaimana yang Anda jelaskan kepada umat? Kalau iya, maka resikonya pada Anda. Dan bila umat mengikutinya, maka Anda juga dapat berkontribusi dalam menyesatkan umat, sehingga dapat jariah dosa. Ancaman seseorang yang sengaja dengan menyembunyikan kebenaran terdapat di Quran surat 2 ayat 159 dan Quran surat 2 174. Sedangkan bila mengingkari ayat Al-Quran, maka resikonya dijelaskan pada Al-Quran surat 5 ayat 10 atau Al-Quran surat 5 ayat 86. Tetapi bila dengan sengaja mendustakan, maka vonisnya bisa dikategorikan munafik sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan riwayatnya ada di Al-Quran surat 4 ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wa huwa ya'lamu innaka la rasuluhu wa huwa yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Begitulah salah satu ciri orang munafik adalah pendusta. Dan di akhirat kediaman orang munafik luar biasa. Mari kita perhatikan bagaimana Allah memvonis tempat kediaman orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat pertolongan bagi mereka. Luar biasa. Orang munafik itu tempatnya di kerak neraka, paling dasar. Untuk itu berhati-hatilah dalam bernarasi. Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.